Salam sejahtera semuanya kawan-kawan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dengan saya ya, dengan materi yang agak berbeda dan kawan yang agak berbeda ini Mas Franky. Nah, kebetulan saya pagi ini kebagian mengisi materi tentang introduction dan kesimpulan ya. Dan kebetulan juga materi di kawan-kawan S1 pada pagi hari ini adalah berisi tentang kita mau menulis tentang introduction ya. Introduction saja, belum kesimpulan. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa kawan-kawan kawan-kawan yang dari S2 IAT. Ini siapa saja ya? Apakah ada yang dari S2 IAT ini? Oh, Mas Egi ya. Mas Egi nulis sampai mana Mas Egi? Apakah progresnya sudah ada? Ya, Mas Egi. Gimana, Pak? Saya Progresnya gimana? Mas Egi. Egi Prayoga. Nggih, saya Pak, saya mohon maaf baru nyampe sekolah Pak. Oh. Maaf Pak, saya sampai sekarang belum ngumpulin. Kebetulan saya sebenarnya udah ngerjain kemarin sembari tugas materi pas presentasi kuliah Pak. Jadi itu sekalian mau saya ajukan Pak, insya Allah dalam waktu dekat ini Pak. Kemarin soalnya belum selesai Pak, gitu Pak. Saya mohon maaf sebelumnya. Oke. Jadi saya minta satu orang yang dari S2, siapa ini? Yang Rodatul Jannah, mana Rodatul Jannah? Nggih, Pak. Mbak Roda S2 ya? Nggih. Gimana progresnya Mbak Roda? Alhamdulillah kemarin sudah ngumpulin, Pak. Apa temanya? Pergeseran otoritas pemerintah dalam burdaan, Pak. Tradisi burdaan. Dalam tradisi burdah. Nggih. Apa anunya? Apa pesan yang mau disampaikan apa? Jadi intinya itu kan burdaan itu ada di desa saya, Pak, di Madura. Jadi dalam penanganan COVID-19 kemarin itu masyarakat di Madura itu malah lebih percaya burdaan daripada dari pemerintah itu. Pertanyaannya apa? Pertanyaan penelitianmu apa? Pertanyaannya, apa faktor yang menyebabkan mereka itu lebih percaya kepada burdaan? Kemudian, bagaimana otoritas kiai dapat menggeser pemerintah? Terus satunya, lupa. Apa tadi pertanyaannya? Apa judulnya? Pergeseran ya? Pergeseran otoritas kiai. Enggak, Pak. Kiai apa pemerintah? Pemerintah, terus? Dalam aktivitas burdaan. Jadi introduction-nya kira-kira seperti itu. COVID, misalnya kita bilang ya, COVID ya selama ini memaksa para seluruh umat
manusia untuk melakukan physical distancing ternyata ternyata tidak dilakukan oleh masyarakat Madura. Nah, setahun setelah wabah pandemi berjalan, masyarakat Madura justru melakukan apa? Pembacaan burdah secara berkeliling ke desa-desa ya, ke desa-desa dan tidak melaksanakan protokol kesehatan. Ini data berita ya, data berita. Jadi seperti itu. Dalam berbagai pemberitaan diperlihatkan bagaimana pemerintah telah berupaya untuk mencegah masyarakat Madura khususnya untuk menjaga dan taat terhadap prokes. Namun hal ini tidak diabaikan karena kiai ya menjadi kiai yang menjadi kiai yang menjadi panutan dan simbol bagi syarat just menginstruksikan membaca burdah secara berkali. Nah, di sini tambah statemen ahli ya. Statemen ahli misalnya tentang jadi seperti yang kita ketahui apa isi dari dari paragraf 1 itu ya. Nah, dari sini saya ingin menjelaskan bahwa paragraf pertama itu berisikan tentang tentang pertama fakta sosial ya.
paragraf pertama itu isinya adalah fakta sosial. Deskripsikan fakta sosial kawan-kawan. Ya, bikin topik sentence-nya ya, seperti yang saya tunjukkan di kawan-kawan ini. Mana tadi? Kalimat ini adalah yang disebut dengan topik sentence. COVID yang selama ini TS ya. TS di dalam ini dalam tradisi penulisan paragraf pertama itu berisikan kalimat shocking. Yang kira-kira orang mau bilang itu ketika membaca ini ternyata dasar orang Madura. Orang genah orang Madura. Iya po. Ono po kayak gitu itu. Kalau bahasanya Pak Munim Siri itu dasar Madura. Jadi Pak Munim pernah cerita dia mau menebang pohon yang ada di belakang rumahnya. Kebetulan dia tinggal di Amerika ya, di Amerika, dan menebang pohon itu tidak boleh sembarangan di sana. Kalau sudah tinggi kayak gitu harus izin kepada otoritas pemerintah. Tapi dia asal tebang saja. Sebenarnya memotong pohon di sini ini harus dengan izin otoritas, meskipun itu tanah berada di tanah, pohon itu berada di tanah kita. Terus tetapi tetap dia tebang sendiri sambil bilang kayak dasar Madura atau Madura dilawan, Madura kok dilawan, kira-kira seperti itu. Jadi paragraf pertama dalam kalimat pertama dalam paragraf pertama adalah berupa kalimat shocking. Fenomena yang mengagetkan ya. Fenomena yang mengagetkan. Jadi peristiwa penting, bahaya, ya pokoknya kira-kira seperti ini. Kalimat paragraf pertama di kalimat pertama di paragraf pertama itu adalah kalimat shocking sentence. Ini yang disebut dengan shocking sentence. Nah, kemudian setelah itu di sini DS detail sentence-nya ya. Ini kawan-kawan kalau terbiasa nulis dengan konsisten, saya kira kawan-kawan yang di S1 ya, yang di S1 ini sudah saya ajari tentang topik sentence, detail sentence, karena tugasnya ini adalah menulis tentang itu tiap minggu ya. Pokoknya harus diselesaikan itu detail sentence, topik sentence ya. Topik sentence ini harus selesai, pokoknya ketika mau nulis apa saja kalian itu upayakan selalu menggunakan topik sentence dan detail sentence ini. Nah, kalau umpamanya kayak gitu, itu akan enak. Setahun setelah wabah pandemi berjalan, masyarakat Madura justru melakukan pembacaan burdah secara berkeliling ke desa-desa dan tidak melaksanakan protokol kesehatan. Ini referensi ya. Referensi ini bisa diambilkan dari data atau berdasarkan dari observasi pengamatan. Selama berada di lapangan, penulis melihat bahwa masyarakat Madura sangat gigih dalam melaksanakan tradisi pembacaan burdah selama COVID dengan cara berkeliling. Ya, jadi seperti itu. Kemudian tambah lagi detail sentence-nya. Ini masih detail sentence. Ya, ini masih detail sentence.
Jadi dalam berbagai pemberitaan diperlihatkan bagaimana pemerintah telah berupaya untuk mencegah masyarakat Madura untuk menjaga dan taat terhadap prokes. Namun hal ini diabaikan karena kiai yang menjadi panutan masyarakat justru menginstruksikan pembacaan burdah secara berkeliling. Nah, ini detail sentence. Detail sentence itu 2 kalimat sebenarnya cukup. Kalau masih kurang, kasih lagi detail sentence lagi ya. Kasih detail sentence lagi, 1 lagi. Misalnya jadi detail sentence itu sebenarnya isinya adalah data yang menguatkan terhadap topik sentence kita. Jadi itu harus ditunjukkan kita bahwa apa yang kita tunjukkan itu memiliki bukti-buktinya, memiliki bukti-bukti dan tidak omdo gitu. Jadi kita bilang apa, kasih ini loh buktinya, ini loh masyarakat Madura burdaan, ini Mbak Roda. Nah, jadi ketika menulis kayak harus ditunjukkan dengan bukti-bukti. Kita nulis thesis statement atau nulis topic sentence, kita susuli ya, harus segera susuli dengan detail sentence atau dengan bukti-bukti. Misalnya kita bilang meletusnya Gunung Merapi di Yogyakarta ternyata menjadi rahmat bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran Gunung Merapi. Kaget toh? Kok meletusnya gunung kok jadi rahmat, itu primen. Gimana ceritanya? Jadi kok bisa jadi seperti itu? Kok bisa kemudian bencana meletusnya Gunung Merapi terutama di 2010 itu tahun 11 tahun yang lalu itu justru menjadi satu rahmat bagi masyarakat. Nah, itu shocking stat. Maka kemudian kita susuli dengan detail. Beberapa waktu setelah meletusnya Gunung Merapi, infrastruktur yang ada di masyarakat sekitar lereng Merapi mulai dibenahi. Kemudian MCK, fasilitas umum semakin bagus, jalan-jalan dicor halus, di aspal dan lain sebagainya. Jadi data-data itu yang harus ditunjukkan. Kita bilang itu rahmat, mana buktinya? Tidak hanya di situ saja. Masyarakat Merapi, di sekitaran Merapi, mendapatkan berkah berupa pasir yang nilainya bermiliar-miliar atau triliunan, yang itu tidak akan habis dieksploitasi oleh masyarakat sekitar. Jadi bilang seperti itu. Ya kan? Setelah meletusnya Gunung Merapi itu masyarakat justru mendapatkan rahmat berupa pasir di halaman rumah, sawah mereka itu yang awalnya cuma padi, itu akhirnya berisi pasir yang banyak sekali. Ada bertriliun kubik pasir yang kemudian
itu tidak habis dieksploitasi dalam setahun. Jadi itu jadi berkah. Itu data. Jadi itu data. Nah, oke, kita kembali kepada ini ya. Kembali kepada pergeseran otoritas pemerintah dalam tradisi burdah ya di Madura. Misalnya, kalimat terakhir itu adalah statement ahli. Statement ahli. Siapa sih orang? Ya, kita harus mencari di sini. Siapa sih orang yang otoritatif untuk saya kutip ketika mengutip ketika membahas tentang kiai atau Kiai Madura. Maka kemudian kita perlu mencari di Google Scholar yang memiliki banyak kutipan ya, banyak kutipan di ini ya, di Google Scholar itu. Jadi yang banyak kutipannya, maka kemudian itu adalah di antara ini ya, di antara orang yang pantas untuk dikutip, penting untuk kita kutip. Jadi itu yang harus yang harus ditunjukkan. Kawan-kawan bisa melihatnya di Google Scholar, mencarinya, kemudian mengambil kutipannya di mana itu di Mendeley. Jadi misalnya kita ambil jadi kita bilang misalnya di sini kan statement ahli ya. Jadi isinya paragraf pertama itu shocking sentence, kemudian statement data ya, data. Di sini data yang menguatkan. Kemudian ada tambah lagi data. Kalau masih kurang, pakai lagi data. Tapi biasanya memang masih kurang, harus kuat datanya. Nah, di akhir kemudian kita bilang, misalnya kiai. Merupakan kiai. Misalnya kita bilang siapa ya orang yang kita lari ke reference, kita insert citation, go to Mendeley. Ternyata tidak pergi ke Mendeley ya. Kalau kita buka Mendeley. Kita kutip Masrur ya. Kita bilang misalnya di sini, karena Mendeley-nya nggak bisa tampil di Zoom ya. Nah, kiai sebagaimana ditunjukkan oleh Masrur.
Masrur itu tahun berapa? Artikelnya 2018. Jadi kita kutip artikel yang ini ya, tahun belakangan, tahun-tahun yang masih baru, yang agak baru, 5 tahun atau 10 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. Jadi data-datanya seperti itu. Menjadi pusat kosmologis masyarakat dalam menyelesaikan problem kehidupan. Misalnya kita bilang seperti itu. Jadi Kiai menjadi kelompok yang memiliki otoritas dalam yang statement dipatuhi dan dilaksanakan daripada otoritas yang lain. Seperti pemerintah. Saya bilang kayak sudah jadi satu paragraf. Oke, ini sudah satu paragraf ya. Satu paragraf berapa ini? Berapa baris? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 10 baris sampai 15 baris ya, satu paragraf. Jadi ini sini ada misalnya Rozaki 2000. Berapa itu Rozaki? Lupa saya, 2015 kayak. Yang disertasinya tentang Kiai dan Later itu ya. Nah, selesai kan satu paragraf? Ada pertanyaan sampai di sini? Udah sebenarnya kalau kita tahu petanya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau belum kita lanjutkan ya. Nah, ini fakta sosial ya isinya. Kemudian 1.2 ini adalah fakta literatur. Fakta literatur ini kita harus mencari di Mendeley ya. Misalnya kita bilang, ini berbicara tentang literatur apa sih yang sudah membahas tentang materi yang mau kita kaji. Misalnya tentang tema ya, tentang tema. Jadi misalnya kita berbicara tentang sini kan judulnya Mbak Rodo, pergeseran otoritas pemerintah ya dalam tradisi Burdah di Madura. Jadi otoritas pemerintah itu tidak didengar di masyarakat Madura dan lebih
mendengar, masyarakat Madura lebih mendengarkan otoritas kiai ya, lebih mendengarkan tentang kiai. Jadi kalau kita bilang kita tunjukkan di sini tentang kecenderungan studi yang telah ada tentang bisa saja karena kita kajiannya itu objek materialnya apa Mbak siapa Mbak Roda, kira-kira dari judul ini objek materialnya apa? Oke Pak. Objek materialmu apa kira-kira Mbak Roda? Burda. Tradisi Burda ya. Tradisi Burda ini objek material. Saya tandai yang macam-macam ini biar warna-warni ya. Ini UM. Objek material ya. Di sini pergeseran otoritas ini OF, objek formal. Jadi kayak gini. Pergeseran otoritas itu objek formal. Tradisi Burda di Madura itu tradisi Burda itu objek objek formal. Madura itu konteks. Jadi judul itu kalau bisa mengandung keyword kayak gini. Nah, kita mau menulis tentang tradisi Burda. Sejauh ini, misalnya kita bilang di sini, kajian mengenai tradisi Burda telah banyak menjadi concern para peneliti. Setidaknya terdapat 3 kecenderungan kajian yang dapat ditunjukkan. Pertama, pembacaan Burda sebagai satu rutinitas ya. Pembacaan Burda sebagai satu rutinitas yang eksis di masyarakat. Ini kan. Nah, di sini tunjukkan siapa saja orang yang akan membahas tentang ini. Misalnya 20. Nah, kalau kita berbicara tentang kecenderungan, ya, ini topik sentence-nya jangan lupa. Topik sentence. Detail.
DS, detail sentence. Kalau berbicara tentang kecenderungan, terdapat 3 kecenderungan kajian. Maka berbicara tentang kecenderungan berarti jangan kasih satu literatur, ya. Paling tidak ada 3. Nah, misalnya BDD 2017. Kemudian ada si SIP 2018. Jadi seperti itu. Jadi siapa saja sih orang yang membahas tentang pembacaan burdah menjadi satu rutinitas yang eksis di masyarakat Indonesia misalnya. Indonesia. Kemudian bikin klasifikasi kedua lagi. Nah, caranya membuat klasifikasi itu juga bagaimana? Caranya dengan melihat di Google Scholar ataupun di Mendeley. Kita misalnya tradisi Burdah misalnya ya, kita cari di Mendeley. Tradisi Burdah dan pengalaman keagamaan masyarakat Desa Setris Mauro Jambi. Ini kita masukkan. Jadi bisa kita masukkan. Jadi misalnya kita di sini kita ada insert citation, go to Mendeley, maka kemudian ini kita masukkan beberapa literatur di sini. Suara saya jelas ya? Jelas. Ya. Oke. Nah, di sini sudah keluar ini kan? Nah, Jelas. oke. Kita ganti kalau ada data. Nah, kedua, apa kecenderungan kedua? Kira-kira kita lihat lagi tradisi burdahnya. Ada enggak? Kalau di Mendeley apa? Caranya ketika kayak gini nih, ketika mencari studi kecenderungan, kita tidak perlu baca sampai detail ya tentang artikel-artikel atau buku-buku yang mau kita kutip sebagai legitimasi terhadap kajian kecenderungan kajian itu. Jadi dilihat misalnya abstraknya dilihat. Ketika buka, misalnya membuka Mendeley, kita lihat ininya apa namanya? Abstraknya biasanya abstrak yang bagus itu sudah bisa mencerminkan isi dari artikel. Kecuali abstraknya memang jelek ya. Jelek ya susah kalau abstrak jelek. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi lihat abstraknya, kemudian kalau masih belum cukup melihat abstraknya, sayangnya saya tidak bisa munculkan ini ya di sini ya. Coba saya stop screen. Saya ingin share screen yang baik. Nah, jadi kayak gini caranya. Misalnya cari ini tradisi baca burdah dan pengalaman
keagamaan. Nah, dicari di sini di sebelah kanan ini, ya kan? Artikel ini membahas tradisi Burda. Kumpulan puisi berisikan ya, kehidupan Nabi. Burda disusun oleh penyair Mesir bin Said Muhammad bin Said Al-Busiri. 12 bla bla bla. Tradisi ini lazim. Studi ini menunjukkan bahwa warga Setris percaya pembacaan Burda akan memberikan pembaca kenikmatan bagi para pembaca dan pendengar. Burda diterima dengan pemahaman yang beragam dan sebagainya. Jadi di sini yang dilihat. Kalau abstraknya komplit, dia akan bagus. Kali abstraknya memang jelek ya. Maka kita perlu pergi ke artikel. Nah, ini kan ada banyak Burda. Misalnya kita cari Burdah saja. Ibnu Burdah keluar juga. Nih, wah ini ternyata ada yang membahas Mas Mbak. Ini loh, the discourse of submissiveness to God in the pandemic time through COVID. Wah, ternyata sudah ada ini, baru ini. Mbak Mundi Rahayu ya. Mundi Rahayu ini kayaknya Brawijaya apa ya? Atau Win ya, Win Malang kalau nggak salah. Burda keliling is an activity which people of a village walking around the village led by an ustad or kiai while chanting salawat burda. Salawat burda is one of salawat or singing praising Muhammad, which is very popular among Indonesian Muslim community, especially in the rural areas. The lyric or material of salawat is religious and texts are devotional. This paper aims at explaining the discourse of Burda keliling as cultural approach of mitigation of the then pandemic. Ini jelas. Ini harus bisa memperlihatkan. Jadi ketika ada tulisan kayak gini, ternyata Mbak Raudah ini kalah cepat dengan sama Bu Mundi Rahayu. Kebetulan saya kenal orangnya. Maka kemudian ini pembacaan Burda sebagai satu rutinitas yang eksis di masyarakat. Kemudian yang kedua, maka kemudian kita harus bilang bahwa tulisan ini melengkapi tulisan Mundi Rahayu yang melihat tentang pembacaan Burda di masyarakat Madura semasa COVID. Tulisan ini memperlihatkan. Nah, jika tulisan Mundi Rahayu berbicara tentang fenomena fenomena tradisi burdahan itu dari sudut pandang psikologi, maka kami melihat bahwa kami memperlihatkan bahwa misalnya artikel ini melihat bagaimana masyarakat Madura di masa pandemi ini mencoba untuk melakukan semacam resistensi terhadap prokes ya, terhadap larangan prokes dengan memperlihatkan dengan melakukan pembacaan Burda secara klinik di masa pandemi. Nah, di situ titik perbedaannya, Mbak Roda. Ya. Nggih, Pak. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ini kalau saya teruskan nanti jadi ini tulisan. Kedua ya, bikin kecenderungannya lagi. Ketiga apa lagi? Footnote-nya sama seperti ini. Footnote-nya sama seperti mana tadi? Seperti ini. Nah. Ya. Ketiga apa? Ada footnote-nya.
misalnya gitu kan. Nah, di setiap bagian di sini ini kutip satu statement dari 3 artikel yang Anda kutip. Kutip satu statement dari salah satu ketiga artikel. Ya, Anda kutip. Nah, ini berlaku di setiap bagian. Nah, misalnya di sini di bagian ketiga kita bilang tradisi burda sebagai mekanisme kontrol sosial, sebagai mekanisme normalisasi sosial masyarakat. Nah, di sini kita misalnya kutip siapa Mbak Mundi tadi ya, Mundi Rahayu. Misalnya saya langsung di sini, salah satunya ya. Kok media? Bentar. Oh iya, Mediansa ya. Mundi Rahayu Mediansa. Mediansa ya, menunjukkan bahwa tradisi burda pembaca burda di masa pandemi bagi masyarakat merupakan salah satu mekanisme cara mereka meredakan ya, meredakan atau menghilangkan COVID-19. Nah, oke. Nah, yang terakhir ini kalimat kita, statement kita ya. Yang terakhir kita perlu statement kita yang mengunci kajian, bisa kita bilang kajian yang melihat bagaimana pergeseran hubungan, pergeseran otoritas pemerintah bukan gitu ya, mungkin kalimatnya bukan seperti itu. Yang melihat bagaimana terabaikan otoritas instruktif pemerintah oleh otoritas kiai merupakan satu
kajian yang belum. Kita kasih konteks di masa pandemi. Ini konteks ya. Sebenarnya konteksmu itu berarti di bagian ini di masa pandemi judulnya. Bagi masyarakat Madura. Jadi pandemi ini konteks. Kalau tentang kajian otoritas pemerintah kalah dengan otoritas kiai itu kan banyak konteksnya. Konteks politik sudah banyak ketika pemilu dan sebagainya. Ketika pilkada atau ketika kebijakan kurikulum dan lain sebagainya. Jadi kita harus memberikan konteksnya. Konteksnya apa? Kita bicara seperti ini di masa pandemi, bukan masa aktif biasa misalnya. Kalau umpamanya di masa biasa sudah banyak orang bahas, tapi di masa pandemi ini baru Raudatul Jannah yang bahas seperti itu. Yang belum menjadi concern para pendidik. Titik. Nah, ini yang bisa disebut dengan CS, ya, concluding sentence. Oke. Jadi ingat fakta literatur buat 3 kecenderungan. Ya. Buat kecenderungan studi. Kan ini kan gap literatur ya. Ini kita bilang bahwa tradisi Burda sudah lama menjadi konsen para peneliti. Ini 1, 2, 3 ini buktinya. Tetapi kita bilang kajian yang melihat bagaimana terabaikannya otoritas instruksi pemerintah oleh otoritas kiai dalam di sini pembacaan Burda di masa pandemi ini merupakan satu kajian yang belum menjadi konsen para peneliti. Nah, kita lanjut kepada 1.3. Ini 1 titik ini nanti dihapus ya. Ini sebagai clue saja. Ini sebagai clue. Di sini tujuan ya. Penelitian. Jadi tujuan penelitian. Kita tunjukkan tujuan penelitian kita apa. Ini berlaku untuk kawan-kawan ketika membuat makalah apapun. Ingat seperti yang saya katakan di kelas anak-anak S1 ya, bahwa tidak ada satu riset yang bisa dinyatakan bagus tanpa adanya gap. Tidak ada problem akademik. Jadi problem akademik kita sudah cukup dengan 2 paragraf ini. Orang sudah kayak gitu ya di masyarakat Madura ya. Kok bisa ya? Terus kita mencoba untuk kajian tentang otoritas. Bukannya sudah banyak. Kita tunjukkan bukannya kajian tentang Burda itu sudah banyak. Oh iya, memang sudah banyak. Tapi yang kayak gini belum. Kita ada statement di bawah ya di fakta literatur. Jadi seperti itu. Nah, kita tunjukkan di paragraf selanjutnya. Kita bilang tulisan ini topik center dulu ya. Tulisan ini melengkapi. Kekurangan literatur. Kajian literatur yang telah ditunjukkan secara lebih khusus tulisan ini
melihat bahwa fenomena pembacaan burdah di masyarakat Madura pada masa pandemi telah mengakibat terabaikannya otoritas umum atau pemerintah dalam oleh otoritas lokal. Dalam hal ini ya ini bukan secara lebih khusus. Sejalan dengan ini, itu tulisan ini memperlihatkan. Nah, kemudian secara lebih khusus tulisan ini berangkat dari 3 pertanyaan. Apa tadi pertanyaannya, Mbak Roda? Yang pertama, bagaimana pandangan masyarakat Dusun Sapaan Desa Kumbang? Gimana? Suaranya nggak jelas. Bagaimana pandangan masyarakat Dusun Sapaan Desa Kumbang terhadap COVID-19 dan penggunaan burdah sebagai upaya penanganannya? Panjang sekali. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap COVID-19 dan upaya penanganannya, Pak? Kedua, apa? Bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap peran ustadz dan kiai yang sejak awal menginstruksi burdah keliling? Terhadap kiai yang apa? Yang sejak awal menginstruksi burdah keliling. Kemudian ketiga, bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan COVID-19 yang dilakukan pihak pemerintah? tingkat Kepercayaan ini ya. Ini pertanyaannya agak Ada 3 tipe pertanyaan di sini. Pertama, deskriptif. Kemudian kedua, kritis. Kemudian ketiga, transformatif. Jadi ada 3 pertanyaan. Kita lihat apakah pertanyaannya itu sudah deskriptif. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap COVID-19 dan upaya penanganannya? Oke, bolehlah seperti ini. Kita bunyikan juga boleh juga. Bagaimana praktek ya misalnya kita bilang di sini bagaimana praktek membaca pembacaan
Burda di masa pandemi. Ini alternatifnya ya. Kedua, bagaimana kepercayaan apa faktor ya menyebab masyarakat melaksanakan burda di masa pandemi. Nah, di dalamnya itu ada tentang instruksi kiai. Kemudian ketiga, bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan COVID yang dilakukan pemerintah. Misalnya kita bilang bagaimana implikasi pembacaan burda pada masa pandemi mempengaruhi masyarakat. Misalnya seperti ini. Nah, kita kunci dengan concluding sentence CS. Ketiga, pertanyaan ini menjadi fokus utama. Ya. Oke. Udah kan? Jadi di paragraf ketiga kita tunjukkan bahwa untuk apa tulisan ini ditulis. Ya untuk melihat, untuk menjembatani, untuk menjawab masih adanya lubang yang ada dalam fakta literatur dan dalam fakta sosial di atas. Jadi lengkapi kekurangan kajian. Jadi masih ada celah yang perlu untuk dibahas oleh kita. Nah, kemudian kita tunjukkan 3 pertanyaan. Pertanyaannya itu tipenya deskriptif, kritis, transformatif. Kalau umpamanya kita mau menunjukkan tipe yang seperti yang ditunjukkan oleh Pak Mahbub tempo hari, yang misalnya model yang lain, model leveling misalnya, atau bukti misalnya ya, kita tunjukkan bukti-bukti bahwa mereka itu, bahwa kiai ini merupakan orang yang memiliki otoritas yang sangat kuat di masa pandemi dalam pembacaan burda. Apa bukti-buktinya? Bukti pertama, kedua, ketiga, itu yang ditunjukkan dalam tujuan artikel ini, yang mengganti pertanyaan. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Yang dari YTS1 barangkali mau bertanya. Silakan. Silakan. Sepertinya nggak ada, Pak. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Oke, kita lanjutkan dengan
paragraf selanjutnya, yakni apa? Paragraf selanjutnya itu argumennya. Asumsi atau hipotesis kalau dalam kajian riset kualitatif itu namanya hipotesis atau disebut dengan kesimpulan sementara. Ya. Untuk apa kesimpulan sementara itu? Kesimpulan sementara atau asumsi atau hipotesis itu untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya peneliti itu sebenarnya tidak meneliti dari ketidaktahuan ya, tetapi mereka tahu tentang tradisi Buddha itu, tentang prokes, tentang otoritas kiai dan pemerintah. Mereka tahu, kita tahu. Jadi tidak berangkat dari sesuatu yang kosong ya, tidak dari sesuatu yang kosong. Sehingga kemudian kita bisa memperlihatkan bahwa dugaan-dugaan atau kesimpulan sementara kayaknya kalau tradisi Buddha itu dilakukan di masyarakat Madura di masa COVID itu kayaknya akan ini deh diperintah kiai deh kayaknya, atau kayaknya itu pasti pengaruh kiai. Masyarakat Madura itu kok tambeng, tidak mau pakai masker. Saya juga punya tetangga ini Madura, tiap hari ke pasar, nggak pernah pakai masker. Lewat depan rumah saya tiap hari. Sejak COVID pertama, ya. Anaknya tidak pakai masker, suami istri nggak pakai masker. Itu yang saya sebut dengan dasar Madura. Jadi mereka itu tidak mengindahkan terhadap ini ya, terhadap prokes itu. Memang tidak semua orang Madura seperti itu ya. Madura kalau sudah di perantauan itu ya enggak. Tapi sebenarnya Mbak Roda kalau umpamanya yang menarik itu adalah bagaimana kemudian orang atau masyarakat Madura itu menjadi taat terhadap prokes. Yakni dengan begitu banyaknya orang Madura yang tiba-tiba meninggal ya setelah hari raya itu ya, banyak sekali orang meninggal. Tiap hari orang pengumuman di masjid itu sampai berapa orang, banyak musimnya orang meninggal. Jadi dari situ kemudian orang Madura mulai ketakutan. Di Madura ya, di Madura. Orang Madura mulai ketakutan terhadap COVID. Itu ternyata COVID itu ono toh. Benar-benar ada. Mereka akhirnya mulai perlahan-lahan memakai masker, mulai jaga protokol ya, meskipun cuma sebentar, setelah itu kumat lagi. Setelah orang meninggalnya sudah mulai kurang, kumat lagi, nggak pakai masker lagi. Jadi seperti itu. Jadi adanya ini asumsi ini, adanya asumsi itu untuk menunjukkan bahwa dalam nalar atau dalam pikiran para peneliti itu sebenarnya sudah ada bayangan riset itu sudah ada di sini Bapak ini. Jadi misalnya kita menulis makalah tentang tentang asbabul wurud atau asbabun nuzul. Sudah tahu kita itu asbabun nuzul itu seperti apa. Nah, ini konteks turunnya ayat misalnya. Tapi ada yang menarik, ini kok banyak ayat yang tidak ada asbabun nuzulnya. Misalnya ayat yang menarik perhatian kita apa? Sebut saja misalnya surat misalnya tentang surat Luqman misalnya. Kok bisa seperti itu ya?
Terus bagaimana ya caranya mengetahui asbabul nuzul? Atau surat yang lain, terserah. Lalu kita bilang bahwa surat Al-Luqman yang selama ini yang tidak memiliki asbabul nuzul dan dianggap tokohnya tidak memberikan isyarat yang jelas siapa Luqman itu, ternyata bla bla bla. Jadi ada asumsi, jadi ada prediksi sebelumnya, kayaknya Luqman ini tokoh fix gitu. Atau seperti apa? Nah, itu yang dijawab. Jadi argumen itu adalah kesimpulan sementara, intinya. Kesimpulan sementara kalian. Jawaban sementara atas pertanyaan paragraf ketiga. Misalnya kita jawab seperti ini. Tulisan ini berangkat dari argumen ya. Asumsi argumen kita bilang argumen atau asumsi hipotesis dari argumen bahwa masyarakat Madura sebagai masyarakat yang sangat taat terhadap perintah kiai, yang sangat taat terhadap perintah kiai, terus mau bilang apa ya? Masyarakat Madura sebagai masyarakat yang taat terhadap perintah kiai telah baik otoritas dalam memberikan kebijakan mengenai COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kalau kita mau membuat kalimat setelahnya, ambil satu kata dari kalimat sebelumnya. Kiai, ya, kiai tampak menjadi satu tokoh yang memiliki harus sentral, semua penuh dalam yang selalu dihormati dan dilaksanakan petuah tradisi Burda secara berkeliling memperoleh yang merupakan hasil dari instruksi kiai kepada masyarakat untuk menghilangkan wabah COVID ya. Menjadi salah satu contoh bukti bagaimana instruksi dan kebijakan pemerintah tidak
karena otoritas. Karena kalah otoritasnya, sorry. Ya. Misalnya kita kutip statement ahli di sini siapa? Misalnya Dovir memperlihat tahun berapa itu ya? 19 berapa ya? Lupa saya, 1997 atau berapa itu, cek. Perlihatkan ya, menjadi tokoh yang memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi di masyarakat. Atau apa? Ini saya agak ngarang ini. Misalnya seperti itu. Ini ngarang ya. Nah, introduction selesai. Ya. Saya menyelesaikan 520 kata. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Mbak Rauda, ada pertanyaan? Buatkan Pak. Yang lain, kawan-kawan S1? Mungkin ada yang mau tanya? Ada yang belum bisa dipahami? Silakan. Silakan teman-teman yang mau bertanya terkait shocking statement atau kecenderungan fakta literatur atau yang lainnya. Silakan teman-teman. Oh iya, mungkin teman-teman kawan-kawan S1 mungkin belum paham tentang konteks pelatihan ini. Pelatihan ini sudah berjalan berapa, Mas Farudin ya? Sudah berapa kali pertemuan? Sudah 7 kali pertemuan kah? 7 Pak. Ya, 10. Sudah 10 kali pertemuan ya? Kalau di jadwal 10 nih. Ini pertemuan ke-10. Sudah 10 ya? Oh iya. Jadi ini sudah berjalan 10 kali pertemuan. Nah sekarang tinggal membuat introduction sama conclusion. Jadi kalau dalam pelatihan ini kawan-kawan peserta pelatihan diajarkan bagaimana di paragraf pertama di introduction itu hanya menulis tentang tujuan, yakni di paragraf ketiga. Tulisan ini bertujuan apa? Setelah itu langsung loncat kepada pembahasan, pada risal ya, pada kajian tentang materi yang mau dibahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak mengajari kawan-kawan peserta pelatihan untuk membuat paragraf pertama dan kedua. Karena itu belakangan, Gus. Paragraf pertama selalu menjadi satu hal yang sulit ya. Menjadi sesuatu yang sulit, kayak kita mau bikin surat cinta ya kepada calon, kepada orang terkasih kita itu ya, jadi susah. Kita tulis nggak dihapus lagi. Kalau orang tua kita mungkin bukan dihapus. Kita nulis surat, dirobek kertasnya, nulis dirobek lagi kepada adinda yang terkasih. Wah, kayaknya tak cocok. Pada adinda tersayang. Alhamdulillah keadaan kakanda di sini sehat walafiat. Hanya rindu yang menderu-deru yang membuat
akan dari sini, selalu semangat dalam menatapi hidup. Nah, kok kayaknya gak cocok, sobek lagi, taruh tempat sampah lagi dan lain sebagainya. Jadi kalimat pertama seperti itu. Jadi kalau saya menyarankan kawan-kawan ketika nulis makalah apa, ya berangkatnya dari pertanyaan dulu. Tujuan menulisnya itu apa? Itu yang harus dikunci terlebih dahulu. Baru kemudian mengisi bagian-bagian selanjutnya. Nanti di kawan-kawan S1 kita lanjutkan di kelas. Oke, kita lanjut ke conclusion ya. Wah, ini baru introduction sudah conclusion. Jadi conclusion. Conclusion itu bagian 6 ya. Jadi ada literatur review, ada 2 ya, 2. Kemudian 3 itu ada metode, 4 itu ada result, 5 ada discussion, dan 6 conclusion. Nah, ini yang mau kita tulis sekarang. Conclusion. Conclusion itu adalah kesimpulan terhadap temuan penelitian. Conclusion itu kesimpulan terhadap temuan penelitian. Biasanya seperti itu kalau dalam skripsi, tesis. Tetapi kalau di dalam kalau dalam penulisan jurnal sebenarnya tidak hanya seperti itu, tetapi temuan yang mengagetkan. Temuan yang mengagetkan. Misalnya kita melihat contoh yang lain, saya coba beralih dari bak roda ini. Misalnya kita bilang bahwa hadis selama ini dikenal memiliki sikap ganda. Misalnya di introduction ya, misalnya. Hadis selama ini dikenal memiliki 2 sikap ganda dalam hubungan antara agama. Di satu sisi, hadis-hadis banyak berbicara mengenai intoleransi, ekstremisme, kemudian radikalisme. Tetapi kemudian di sisi lain, ternyata hadis dipahami sebagai sumber yang berbicara tentang sikap moderasi dan toleransi dalam beragama. Nah, di sini kemudian kondisi hadis seperti atau bak pisau yang bermata 2, yang di satu sisi menganjurkan moderasi, di satu sisi mengajarkan kekerasan. Nah, kajian-kajian yang mengkaji tentang kekerasan merupakan satu kajian-kajian yang merupakan hasil dari pemahaman tekstual terhadap hadis. Sementara kajian-kajian yang bernada kontekstual, misalnya moderasi, adalah kajian-kajian yang mencoba untuk memahami hadis secara kontekstual. Nah, gap tulisan ini. Tulisan ini hendak memperlihatkan bahwa dalam hadis-hadis pada dasarnya banyak sekali hadis-hadis, redaksi hadis yang menjelaskan tentang narasi-narasi moderasi dari sudut pandang tekstual itu sendiri. Jadi tidak perlu kontekstualisasi. Nah, itu gap tulisan kita. Banyak orang sudah menulis kontekstualisasi hadis-hadis bla bla bla. Tetapi orang menulis tentang bahwa hadis itu sendiri sebenarnya sumber perdamaian tanpa harus dikontekstualisasikan. Nah, kita tunjukkan hadis-hadis. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, kemudian ketika seperti itu, misalnya gimana ya? Misalnya kita akan memperlihatkan ya di dalam bahasan kita tentang pertanyaannya misalnya bukan tipe pertanyaan,
akan menunjukkan bukti-bukti bahwa di dalam hadis itu sebenarnya banyak sekali kalimat-kalimat moderasi. Itu tujuan tulisan dari artikel itu ya. Jadi moderasi. Jadi ada 3 misalnya kita tunjukkan wasatiyah, moderasi, tasamu dan lain sebagainya. Jadi kita tunjukkan itu. Lalu kemudian di akhir kita memberikan kesimpulan. Ya, kita memberikan kesimpulan bahwa ternyata misalnya ternyata apa yang selama ini dipahami banyak orang bahwa hadis itu merupakan sumber atau apa yang dipahami oleh banyak orang bahwa hadis itu bermata dua dalam apa ya, dalam masalah moderasi ya. Hadis pada dasarnya dapat menjadi satu apa ya, dapat menjadi motor terhadap toleransi dan moderasi, dan tanpa harus melakukan kontekstualisasi terhadap hadis-hadis. Keberadaan masyarakat yang tekstual dan menolak kontekstualisasi sebagai basis pemahaman terhadap hadis itu juga dapat dilawan dengan menggunakan tekstualisasi terhadap hadis-hadis yang memiliki pesan yang sama tanpa harus dikontekstualisasikan. Misalnya, oh itu kan pada zaman dulu, dan lain sebagainya. Jadi kita melihat hadis narasi-narasi hadis moderasi itu dari sudut pandang makna lazim, bahwa sebenarnya maknanya pesannya memang seperti itu gitu. Misalnya khairul umur awsatuha misalnya. Jadi al muslim kalbunyan yasuddu ba'du ba'du atau yang lain. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita bilang dalam conclusion bahwa pemahaman hadis yang tadi kan sudah ya, atau kita kembali kepada artikelnya Roda, gimana gitu kita kira-kira menyimpulkannya. Jadi misalnya kita bilang, saya sebenarnya pengen pindah ke lain ini, ke lainnya Roda. Nah, maka kemudian ketika coba kita ke artikelnya Mbak Roda, kita bilang ternyata yang dilakukan oleh masyarakat Madura dalam pembacaan Burdah untuk masa pandemi memperlihatkan hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah dengan hubungan komunikasi mungkin ya, yang tidak harmonis antara pemerintah dengan para kiai yang jadi pusat sentral dari sebagai pusat ya, yang menjadi pusat sentral di mana karisma itu berkumpul telah memberikan instruksi
yang berbeda dan bertentangan dengan instruksi yang diberi oleh pemerintah. Hubungan yang tidak harmonis pada kedua memperlihatkan bahwa sejauh ini pemerintah belum sepenuhnya memiliki otoritas dalam dalam memberikan otoritas dalam mengarah masyarakat menjadi lebih baik secara lebih jauh. Hubungan yang tidak komunikatif telah menyebabkan misalnya hubungan yang tidak komunikatif telah menyebabkan dalam sisi kultural. Saya kira hubungan yang tidak komunikatif dalam relasi menyebabkan keran sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat tidak berjalan. Pemerintah melalui aparatus mesti cukup seperti ini saja. Kalau umpamanya mau dikasih conclusion, misalnya siapa? Tidak. Tradisi baca Burda di masa pandemi telah memperlihatkan, membuktikan hubungan yang tidak harmonis. Berjalan tradisi pembacaan Burda di masa pandemi yang mengabaikan protokol kesehatan dalam membuktikan hubungan. Jadi di kesimpulan itu tidak terduga-duga ya. Ternyata ini urusannya masalah hubungan toh. Jadi kayak gitu. Masalah bagaimana komunikasi pemerintah dengan aparatus, pemerintah dengan tokoh masyarakat itu tidak jalan kerannya. Kan belok kan artinya. Kira-kira seperti itu. Kemudian jadi sesuatu yang tidak terduga
yang itu merupakan hasil refleksi hasil konklusi dari penulis, refleksi penulis, interpretasi penulis. Jadi perenungan penulis. Ternyata itu masalah komunikasi yang tidak jalan. Nah, kemudian di sini apakah metode berhasil menjawab pertanyaan peneliti? Kita bilang misalnya kita bilang penggunaan konsep pergeseran otoritas telah berhasil menjawab pertanyaan dengan memperlihatkan bahwa apa kira-kira ini satu paragraf. Kemudian paragraf yang lain adalah keterbatasan studi. Jadi 3 paragraf ya. Nah, kajian merupakan satu yang hanya melihat melihat bagaimana pergeseran otoritas pemerintah tradisi pembacaan sudah kajian lain ya di masyarakat, kajian yang lain misalnya bagaimana dampak dari diabaikan physical distancing di masyarakat Madura berkontribusi terhadap semakin tingginya semakin tingginya apa ya? Semakin tingginya COVID. Penderita menjadi satu kajian yang menarik untuk dilaksanakan. Misalnya nanti apalagi kira-kira yang bisa dikontribusikan. Misalnya dua saran studi ya. Saran studi apa?
Oke kawan-kawan, saya kira itu ya. Bisa dipahami ya. Jadi kita isi kesimpulan itu dengan 3 paragraf. Pertama, kesimpulan penelitian, ya, sesuatu yang tidak terduga-duga. Karena sebenarnya kesimpulan penelitian itu sebenarnya sudah ada di dalam discussion, ya, di dalam discussion. Temuan itu sudah ada dalam discussion. Jika temuan itu seperti itu, terus gimana? Jadi seperti itu. Ya, silakan. Saya kembalikan kepada Mas Farudin. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Pak atas materinya ya. Jadi barusan kita sudah belajar membuat introduction ya, 4 paragraf ya. Per paragraf itu 10 sampai 15 baris. Kemudian juga kita sudah belajar membuat conclusion ya dengan 3 paragraf ya. Jadi barusan yang sudah dicontohkan oleh beliau bisa teman-teman jadikan sebagai contoh ya, sebagai kerangka kira-kira nanti kalau teman-teman mau menulis introduction kurang lebih seperti itu formatnya. Kemudian ketika menulis conclusion juga demikian. Baik, silahkan teman-teman yang ingin ditanyakan ya di introduction maupun di conclusion ya, bagian mana yang masih bingung, paragraf keberapa misalnya, silahkan yang ingin bertanya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, ditutup aja, Mas. Ya, sepertinya nggak ada ya. Baik, karena nggak ada yang bertanya, jadi itu tadi ya. Ini sudah di-record, nanti teman-teman bisa melihat, kalau masih bingung bisa lihat hasil rekamannya. Oke, sekian ya pagi ini. Luar biasa sekali barusan materinya langsung praktek ya, jadi tidak hanya sekedar teori-teori gitu. Dan ya saya kira teman-teman sudah mulai terbayang nanti di paragraf pertama itu akan dimulai, kalimatnya akan dimulai dengan seperti apa bentuknya, kemudian di paragraf kedua, ketiga, dan selanjutnya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih kepada Bapak Saifuddin Zuhri atas materinya, dan juga untuk teman-teman yang sudah hadir, lebih dari 50 orang, tadi menyentuh 60. Terima kasih sudah ikut, sudah hadir pada pagi hari ini. Pagi-pagi kita sudah belajar tentang penulisan jurnal ya, introduction dan conclusion. Sekian dari kami, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saif. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Semangat ya. Oke, Pak. Ditunggu tulisannya. Ya, kawan-kawan ditunggu. Siap. Matur nuwun Pak Saif. Matur nuwun Bapak. Ya. Yuk, Mas Segi. Yuk. Nanti kayaknya hari Jumat juga masih itu. Nggak tahu bisa luring apa enggak. Saya usahakan luring Mas Franky ya. Semoga aja hari Jumat bisa luring. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, saya live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hasil Terima kasih, record Pak. di Pak, di share. Oh iya. Nanti lihat di drive ya kita ya.